Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Yeriwikandari, absen 8 dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Dari letak geografisnya, diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya terletak pada wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahnya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang. Sumber sejarah dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber dari dalam negeri. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini adalah keterangan bahwa Raja Dapunta yang Sri Jayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu. Yang kedua, Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini adalah kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini adalah titah Raja Dapuntayang untuk membangun Taman Sri Setra sebagai tempat rekreasi untuk rakyat Sriwijaya. Yang keempat, Prasasti Karang Berahi. Isi prasasti ini adalah keterangan tentang Sriwijaya atas daerah Jambi. Selanjutnya, Prasasti Ligor. Prasasti ini menyebutkan tentang ibu kota Ligor yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Selanjutnya, Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini menyebutkan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Selanjutnya, Prasasti Nalanda. Prasasti ini adalah pemerintah pembangunan sebuah dibiara di Nalanda atas perintah Raja Balaputra Dewa. Selanjutnya, Candi Muara Takus. Diperkirakan Candi Muara Takus dibangun pada abad 7 sampai 12 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sumber dari luar negeri yang menerangkan bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah berita Cina, Arab, dan India. Kehidupan politik dan pemerintahan. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya mulai menaklukkan perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah kekuasaan dimulai dari Minangkabau ke daerah sekitarnya, yaitu Palembang, Jambi, Lampung, dan Jawa atau Tarumanegara, tetapi belum berhasil. Kehidupan ekonomi. Salah satu faktor penyebab Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Maritim adalah Sriwijaya menitikberatkan perekonomiannya pada kegiatan perdagangan antar pulau dan antar kawasan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara. Kehidupan sosial. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha adalah catatan I. Singh yang menyatakan bahwa terdapat 1000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Kehidupan budaya. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Dari letak geografisnya, Majapahit berhasil menguasai Jawa Timur dan berkembang menjadi penguasa hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sumber sejarah. Mengenai berdirinya dan berkembangnya Kerajaan Majapahit dapat diketahui dari sumber sejarah berikut. Prasasti Buta tahun 1924, Prasasti Kudadu, Prasasti Kidung Harsawijaya dan Panji Wijayakrama, Kitab Pararaton, dan Kitab Negara Kertagama. Selanjutnya, kehidupan politik. Berikut raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309. Srijaya Negara 1309 sampai 1328. Tribuana Tunggadewi tahun 1328 sampai 1340,
dan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Yang terakhir, kehidupan budaya. Kebudayaan pada zaman Kerajaan Majapahit berkembang dengan pesat, baik sastra maupun bangunan. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.